Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Rifai dari jurusan Hukum Tata Negara. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Hukum Lingkungan. Sebelumnya, saya mohon maaf atas video saya yang kurang maksimal karena keterbatasan sistem. Nah, di sini adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai dan tugas dari hukum lingkungan. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah tujuan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 3 Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, pada poin pertama itu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Di sini dijelaskan bahwasanya negara itu melindungi atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian poin yang kedua adalah menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia. Negara menjamin keselamatan, kesehatan, serta kehidupan manusia yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian poin yang ketiga, menjamin kelangsungan hidup, makhluk hidup, dan kelestarian ekosistem. Jadi negara melindungi ekosistem agar tidak rusak karena kerusakan yang dibuat oleh masyarakat tersebut maupun karena alam. Kemudian poin selanjutnya adalah menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, karena lingkungan hidup ini memiliki beberapa fungsi, nah disinilah tujuan negara, yaitu untuk melindungi fungsi lingkungan hidup. Kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu mencapai keserasian, kelarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Nah, jadi dalam lingkungan hidup ini kita perlu keselarasan, kemudian keserasian, dan keseimbangan untuk menjaga dan mencapai tujuan atas pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, di sini maksudnya adalah untuk melindungi generasi yang akan datang. Itu adalah tujuan pada pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM. Nah, jadi lingkungan hidup ini termasuk dalam HAM, hak asasi manusia. Nah, di sini negara juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, di sini negara mengatur tentang pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar pemanfaatan sumber daya alam itu digunakan secara bijaksana dan baik. Kemudian kita masuk poin selanjutnya, yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu mengatur atau berbicara tentang mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai. Nah, kemudian pada poin terakhir ini mengantisipasi isu lingkungan global. Nah, di sini kita ketahui bahwa isu lingkungan global adalah isu dari semua negara, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara yang ada di dunia. Terutama yang pertama adalah biasanya itu hujan asam, seperti hujan asam, kemudian pertumbuhan populasi, kemudian penurunan keanekaragaman hayati. Nah, ini yang perlu dikontrol, yaitu mengantisipasi isu lingkungan global. Nah, itulah tujuan
yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini tentang asas-asas lingkungan hidup, masih sama Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Nah, di sini ada beberapa asas-asas lingkungan hidup. Yang pertama adalah tanggung jawab negara. Nah, di sini maksudnya dari tanggung jawab negara adalah negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tentu, negara wajib menjamin tentang lingkungan hidup yang sehat dan baik. Nah, kemudian yang poin kedua atau asas yang kedua yaitu kelestarian dan berkelanjutan. Nah, maksudnya adalah setiap orang memikul kewajiban dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi maksudnya setiap masyarakat yang ada di suatu negara atau di suatu daerah itu wajib untuk melestarikan lingkungan yang bertujuan melestarikan generasi untuk generasi selanjutnya. Nah, gitu. Kemudian asas yang ketiga yaitu keserasian dan keseimbangan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian. Nah, jadi pemanfaatan lingkungan hidup itu harus memperhatikan yang pertama adalah aspek ekonomi, kemudian sosial dan budaya dan perlindungan serta pelestarian. Nah, kemudian kita masuk ke asas berikutnya yaitu keterpaduan. Nah, di sini dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Nah, jadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus saling bersinergi, harus saling bekerja sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memadukan komponen yang terkait dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kita masuk ke asas yang berikutnya yaitu manfaat. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan dan disesuaikan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, jadi asas lingkungan hidup yang selanjutnya adalah manfaat, yaitu pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam pada wilayah tersebut. Maksudnya adalah setiap pengelolaan lingkungan hidup itu berdasarkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut dengan memperhatikan apa potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke asas yang selanjutnya yaitu kehati-hatian. Maksudnya di sini dijelaskan bahwasanya memperhatikan dampak usaha dan atau kegiatan. Nah, apapun kegiatan atau pengelolaan lingkungan hidup ataupun perencanaan tentang lingkungan hidup itu harus memperhatikan dampak usaha dan atau kegiatan. Jadi setiap kegiatan ataupun perusahaan yang berada di suatu wilayah itu harus memperhatikan dampak usaha atau kegiatan seperti pembuangan limbah dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke asas berikutnya yaitu keadilan. Di sini dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender. Nah, di sini maksudnya adalah setiap pengelolaan lingkungan hidup itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional. Maksudnya secara porsinya, berdasarkan porsinya dari setiap wilayah itu
satu sama lainnya tentu kan berbeda-beda porsinya. Kemudian lintas generasi, baik generasi sekarang maupun yang akan datang, itu disesuaikan porsinya, maupun lintas gender. Nah, kita masuk ke asas berikutnya, yaitu ekoregional. Nah, maksudnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Nah, untuk di negara Indonesia saja itu kondisi geografisnya tentu berbeda-beda. Ada yang daerahnya itu adalah pegunungan, kemudian ada yang dataran rendah. Nah, tentu budaya masyarakat di suatu daerah pun berbeda-beda antara daerah satu dan daerah yang lain. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kita masuk kepada asas berikutnya, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan berkelanjutan baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Nah, di sini dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus mengedepankan apa yang menjadi sumber daya alam hayati di suatu daerah. Nah, kita masuk kepada asas selanjutnya, yaitu pencemar membayar, bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatan menimbulkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Ini jelas bahwasanya setiap perusahaan atau usaha rumahan yang menimbulkan pencemaran, dia wajib bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan tersebut. Misalkan seperti pengeboran minyak ilegal, kemudian penambangan batu bara yang sah, itu apabila menimbulkan kerusakan lingkungan, itu dia wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Nah, misalkan jika usaha rumahan itu seperti pabrik tahu, dia wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan atas limbah yang dia buang. Kemudian selanjutnya adalah partisipatif. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi setiap anggota masyarakat itu wajib untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang ada tinggal pada suatu wilayah tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke asas selanjutnya, yaitu kearifan lokal. Nah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Jadi maksudnya di sini pengelolaan lingkungan hidup tidak boleh bersinggungan ataupun bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh suatu masyarakat. Itu maksudnya. Kemudian asas selanjutnya adalah tata kelola pemerintah yang baik. Maksudnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dijiwai oleh prinsip partisipasif, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Nah, ini merupakan 5 prinsip yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kemudian yang terakhir adalah otonomi daerah. Maksudnya adalah pemerintah di sini memberikan hak terhadap pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentu dengan bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah, itu
merupakan penjelasan dari asas-asas menurut Undang-Undang nomor 2, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu dampak yang ditimbulkan dari pandemi global atau yang sering kita kenal dengan COVID-19. Nah, di sini menurut pendapat saya ada 2 dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dari segi positifnya itu dikutip dari Indozone yang saya baca, lapisan ozon kita membaik karena terjadi kekurangan polusi yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, karena adanya penerapan lockdown atau pembatasan manusia untuk keluar rumah atau berpergian kemana-mana menggunakan kendaraan. Nah, kemudian air yang ada di sungai-sungai itu membaik karena manusia tidak lagi membuang sampah ke sungai. Itu dikarenakan pembatasan manusia untuk keluar rumah. Nah, di sini dampak negatifnya yaitu berkaitan dengan sosial, baik sosial ekonomi dan sosial budaya. Nah, karena ruang gerak masyarakat itu dibatasi oleh pemerintah, jadi pendapatan ekonomi menurun, terutama di kalangan pedagang, kemudian ojek online dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape.